Skuad Garuda jalani pemusatan latihan tertutup. Witan bawa kabar baik dari Vietnam. Kodomis Hilger siap perkuat timnas Indonesia. Simak informasi selengkapnya hanya di Garuda Space Update. Kiper veteran Andri Tani Ardiansyah mengaku masih berhasrat untuk membela timnas Indonesia. Andri Tani menilai setiap pemain bola pastinya ingin membela timnas untuk mengharumkan negaranya dalam ajang internasional. Jadi dia tegaskan masih ingin dapat kembali mengenakan jersey berlambangkan logo Garuda di dada. Kapten Persija itu pun menegaskan siap bersaing dengan siapa saja untuk menembus kembali timnas Indonesia. Hal itu pun selalu dirinya tanamkan jika masih ada peluang dapat menjadi kiper timnas Indonesia. Terlebih persaingan kiper di skuad Garuda akan bertambah ketat nantinya. Sebab kiper keturunan Cyrus Margono juga sudah menjadi WNI dan Martin Paes juga diproyeksikan akan menyusulnya. Sementara itu Andri Tani sendiri terakhir kali membela timnas Indonesia pada 2019 silam saat masih ditangani oleh Simon McManamy. Hernando Ari menjadi salah satu pemain darurat yang dipanggil Sintayong jelang laga kedua kontra Vietnam. Hernando Ari bercerita bahwa ia ditelepon untuk berangkat ke Vietnam beberapa jam sebelum timnas Indonesia berangkat. Pemanggilan itu cukup membuatnya kaget karena kondisinya sedang menjalani pemulihan cedera. Hernando Ari mengaku dihubungi selepas makan sahur. Ia pun langsung bergegas untuk menyiapkan peralatan yang dibawanya ke Vietnam. Hernando Ari sendiri menghargai panggilan dari Sintayong dan langsung berangkat ke Jakarta. Kiper Persebaya Surabaya tersebut bahkan telah menjalani pemusatan latihan bersama para punggawa Garuda lain di Vietnam. Kendati demikian, Hernando Ari mengaku tidak tahu apakah ia akan bermain atau tidak dalam pertandingan nanti. Winger timnas Indonesia Witan Sulaiman memberikan kabar terbaru jelang duel lawan Vietnam, di mana Witan Sulaiman menjelaskan persiapan untuk melawan The Golden Star Warriors telah digelar. Setelah tiba di Hanoi pada Sabtu sore, Sintayong langsung memimpin sesi latihan timnas. Menurutnya semua pemain dalam kondisi yang baik dan bisa melewati pemusatan latihan. Pemain Bayangkara FC ini pun mengaku pada latihan perdana mereka hanya melakukan recovery saja. Apalagi Sintayong hanya memberikan waktu 3 jam istirahat setelah mereka tiba di Vietnam. Pada sore harinya, semua pemain langsung latihan di sekitar Maidin Stadium. Sementara itu hari kedua dan hari ketiga, para punggawa Garuda telah menjalani latihan taktikal secara tertutup. Witan Sulaiman sendiri optimis akan membawa hasil maksimal dari laga ini. Meski bermain di kandang lawan, dengan adanya para pemain keturunan baru, mental skuad Garuda dipastikan tidak akan terpengaruh oleh atmosfer supporter lawan. Keputusan pelatih Sintayong untuk menggelar latihan tertutup pasca kedatangan timnas Indonesia di Hanoi lantas dipermasalahkan oleh media Vietnam. Salah satu media negeri Nasi Soha menyoroti perbedaan yang didapatkan timnas Indonesia dan Vietnam saat masing-masing bertandang ke markas lawan. Keputusan STY itu membuat Soha membandingkan situasinya dengan timnas Vietnam saat bertandang ke Indonesia pada matchday ketiga grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 21 Maret kemarin. Saat itu mereka mengklaim pelatih Filipe Trozier tidak punya pilihan untuk menggelar latihan secara terbuka karena The Golden Star Warriors disebut mendapatkan tempat latihan yang begitu terbuka dan bisa disaksikan oleh umum. Mengutip dari laman footballranking.com, timnas Indonesia kini menempati peringkat 139 dunia, yakni dengan 1088,03 angka. Timnas Indonesia baru saja naik 3 peringkat dari posisi 142 ke 139 dunia setelah menang 1-0 atas timnas Vietnam, yakni di matchday ketiga grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, tepatnya pada hari Kamis 21 Maret malam. Kemenangan ini membuahkan 15,37 poin bagi skuad Garuda di ranking FIFA. Jika memenangkan laga kedua kontra Vietnam, maka timnas Indonesia berpotensi melesat kembali 6 peringkat ke posisi 133 dunia, yakni dengan catatan negara terdekat tidak meraih hasil positif. Pasalnya, kemenangan atas timnas Vietnam dalam laga besok membuat timnas Indonesia mendapatkan tambahan 14,67 poin di ranking FIFA. Di lain sisi, Kuwait menjamu Qatar di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Nicaragua bersua dengan Kuba, timnas Malaysia kedatangan Oman. Kala itu timnas Indonesia boleh berharap Qatar menang atau imbang atas Kuwait, plus Oman menumbangkan Malaysia.
Jika kondisi ini terjadi, plus timnas Indonesia menang atas timnas Vietnam, maka skuad Garuda akan naik ke peringkat 134 atau 133 dunia. Federasi Sepak Bola Vietnam atau VFF telah mengumumkan daftar wasit yang akan bertugas dalam pertandingan antara timnas Indonesia dan Golden Star Warriors, yakni pada 26 Maret di Stadion Mai Dinh, Hanoi, Vietnam. Timnas Vietnam sendiri telah menunjukkan keberhasilan ketika dipimpin oleh wasit asal Iran, Ali Reza Vaghani. Dikutip dari data Transfer Market, Ali Reza Vaghani telah memimpin 2 pertandingan yang melibatkan Vietnam, di mana Vietnam berhasil meraih kemenangan dalam kedua pertandingan tersebut. Sementara itu, Ali Reza Vaghani juga pernah memimpin 1 pertandingan timnas Indonesia. Namun, skuad Garuda harus menerima hasil kurang memuaskan pada 2019 silam. Kala itu, timnas Indonesia harus mengalami kekalahan atas Malaysia dengan skor 2-0. Vaghani sendiri sempat memimpin laga-laga di Liga 1 2017-2018. Hal itu terjadi setelah PSSI memutuskan untuk melibatkan wasit asing demi menambah kualitas kompetisi. Sayangnya, Vaghani juga pernah bikin kontroversi di Piala Asia 2023. Ia mengusir pemain timnas Irak Ayman Hussein pada laga melawan timnas Yordania di 16 besar. 2 pemain keturunan Tom Haye dan Ragnar Oratmangun dipastikan bisa diturunkan di laga timnas Indonesia versus timnas Vietnam dalam lanjutan matchday keempat grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kabar itu disampaikan langsung oleh asisten pelatih timnas Indonesia Nova Arianto. Kehadiran Ragnar Oratmangun dan Tom Haye dibutuhkan untuk menambah daya gedor skuad Garuda yang membutuhkan kemenangan kontra timnas Vietnam. Dalam pola 3-4-3 racikan Sintayong, Tom Haye akan berpotensi beroperasi sebagai gelandang sentral. Jika Ivar Jenner dalam kondisi bugar, maka Tom Haye hampir pasti dipasangkan dengan gelandang 20 tahun tersebut. Namun andai Ivar Jenner belum dalam kondisi terbaik, maka Tom Haye bakal dipasangkan dengan Ricky Kambuaya atau Marcelino Ferdinand. Sementara itu, Ragnar Oratmangun dapat mengisi salah satu posisi di lini depan, baik itu sebagai winger kanan, kiri maupun penyerang tengah. Satu harapannya, Ragnar Oratmangun dan Tom Haye langsung bisa beradaptasi dengan gaya permainan timnas Indonesia. Diharapkan Ragnar Oratmangun dan Tom Haye langsung beradaptasi layaknya JICS dan langsung membawa perubahan hingga kemenangan bagi tim Merah Putih. Pemain keturunan Indonesia Belanda Mies Hilgers baru-baru ini bikin heboh pecinta sepak bola tanah air. Sebab banyak netizen tanah air yang menilai pemain yang kini memperkuat klub Belanda Twente FC tersebut mulai tertarik untuk memperkuat timnas Indonesia. Sejatinya, Mies Hilgers tak memberikan pernyataan apapun. Hanya saja postingan terbarunya di Instagram Stories yang diupload dirinya yang sedang asyik menyantap makan malam di restoran Indonesia di Belanda seakan memberikan harapan untuk netizen tanah air. Harapannya itu terkait Mies Hilgers yang mulai tertarik dengan Indonesia. Jika itu terjadi, maka ada harapan pesepak bola berusia 22 tahun itu bisa saja memperkuat timnas Indonesia di masa depan. Toh, sampai saat ini, Mies Hilgers belum pernah dipanggil oleh tim senior Belanda. Namun demikian, Hilgers tercatat baru sekali dimainkan di timnas Belanda U21. Sehingga harapan bek andalan Twente itu masih untuk pindah haluan membela timnas Indonesia masih ada. Sekian News Flash kali ini Sobat Garuda, mari terus dukung perjuangan timnas Indonesia. Nantikan News Flash edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.